siapa rupanya kau pakai nama Allah itu? Ulah, kau menerjemahkan Kau huruf memang Arab seperti itu ular menjadi Allah. beludak. Memang kalian itu cerdik seperti biawak. Kenapa saya di-mute? Hah? Kenapa saya di-mute? Pertanyaannya sederhana. Kenapa agama kamu itu seperti setan? Suka palsu-palsu. Itu pertanyaan saya. Jawab. Jangan kau tertawa. Jawab dulu pertanyaan saya. Jadut pertanyaanmu. Saya bilang Tuhan kami Allah. Sampai kapanpun Tuhan kami Allah. Dan tidak akan pernah ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu merubah kata Allah menjadi apapun. Allah, Allah. Kamu apa Tuhanmu? Okay. Apa kau sembahanmu? Saya nggak tanya itu memang. Teos. Udah, dewa Teos, bukan kenapa Allah. ketika masuk ke Indonesia menjadi Allah? Apakah dewamu Allah SWT? Ya kan kau gila kau memang kan? Memang kau gila ilmu. memang kau. Nggak ada ilmunya. Itu bentukan agamamu kayak gitu tuh. Nanti kita dibilang penghujat, kita dibilang penista. Aduh. Kau kasihan kalau ada sekali. di sini kusiram gua kapurung yang panas kau. Mengkeret kau, mengkeret. Istilah dewa itu adanya di Bible. Kenapa istilahmu kau sandingkan dengan sembahan umat Islam? Ini kan namanya kucuk. Ya itu Dewa dia. dewa Bang. aja lu. Coba baca teman-teman Markus kitab mereka. Apa yang kemudian diterangkan di sana ketika Paulus itu disebut dewa. Dewa apa artinya di sana? Theos. Paulus dibilang dewa Hermes. Markus berapa itu Bang D? Markus 14 kan ya? Iya. Di situ kemudian dikatakan bahwa Paulus ini disebut sebagai, dikira sebagai dewa. Dewa Hermes. Dewa di sini di kisah 14 nomor 12. 14. Ya. Sementara dia kemudian Paulus ini dianggap dengan sebutan Theos, dianggap dewa. Berarti Theos sama dengan dewa. Gitu kan? Masuk ke Indonesia, Theos berubah menjadi Allah, kan penghinaan itu. Kalau giliran kemudian mereka kita ajak waras, kita yang dibilang salah. Salah enggak ketika ada orang yang mengatakan ini ayam loh, padahal yang ditunjuk adalah sapi. Ketika saya mengatakan itu bukan ayam, itu sapi. Salah enggak ketika saya berkeras? Bukan ayam, itu sapi. Tidak loh, ini ayam, sapi, kucluk. Karena nanti pemahaman ayam yang adalah sapi, bukan hanya dia imani sendiri, dia akan ajarkan kepada umat Islam yang awam juga. Maka kita harus mencegah mereka untuk melakukan itu. Dasar pijakan mereka melakukan, ada dalilnya di dalam kitab mereka, memang ada. Inilah teman-teman Kristen aneh. Apa yang ada di dalam kitabnya malah dirubah sendiri. Nah tadi siang itu ada dari Kristen yang ditanya, apakah terjemahan itu firman Tuhan atau perkataan manusia? Jujur dia akui, perkataan manusia. Berarti kalau kitabmu itu perkataan manusia, berarti bukan firman Tuhan. Pantas saja berubah-berubah terus. Kan tadinya dewa dirubah menjadi Allah. Kenapa begitu? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hanya perkataan manusia. Kita lanjut dulu. Kamu percuma diskusi kalau diskusi Bukan, dengan Bang Suma takut sama tanpa aku. akal. Kalau kamu tidak Takut bawa sama akal, kau. saudara. Kalau kau tidak punya akal, kau diskusi aja sama asu Kurangi gaya atau kau, babi di Masa. kandang. Kurangi Kamu gaya kau. masuk ke kandang babi, kau bicara sama babi. Cocok itu. Kalau dengan orang berakal kayak saya, maaf. Kamu bukan kelas saya. Ya belajar lagi dulu gue masak. Belajar ngomong aja. Kau ngomong aja pun nggak jelas kok. Mau Ya, diskusi. kalau bukan karena Islam ini kasih sayang, ngapain kita habisin waktu untuk kalian? Ngomong aja ngelantur sana kemari ngomong. Pikir dulu. Cuma karena kita sayang Baru ngomong. kalian. Ngomong nggak pakai mikir deh Bang Juma kayaknya ya.
Mungkin asal ini kayak orang ke beol ya kan. Ya, apapun alasannya Bang Bejo, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu berpengaruh kepada watak tabiat. Ya betul. Betul. Jorok ya, sembarangan, ya, Menggonggong, tak ada ilmu. berisik, menjerit-jerit semua kok. Itu semua tampilan mulai itu memang. Betul itu gue masak. Ya, kata Dini betul tuh Bang Juma. Dini mulai kompor itu. Bung, kalau mau diskusi dengan Bang Suma, Bung, syaratnya itu harus bawa otak, bawa akal. Nggak usah pakai otak menghadapi kawan. Nggak usah Memang pakai nggak ada otak saya. otakmu. Berarti memang kau nggak ada otak. Mengaku memang gak ada otak. Berarti kamu nggak ada otak berarti. Berarti kau orang gila memang kan. Memang lah kasihan kali lah. kau Gimana memang. ceritanya? Coba. Nanggaya Ada aja. orang sebodoh-bodohnya orang kalau mau berbicara kepada sesamanya orang itu pasti pakai otak. Kalau ada orang berbicara tidak pakai otak, itu orang apa namanya teman-teman? Sedeng Gila. kata orang Medan. Kata orang Orang Medan sedeng. gila. Orang seding bang. Orang sereng. Pau. Pau kata orang Medan betul. Bang Nyuma sebentar di Medan banyak kali dapat. Itu namanya orang pau. Aduh. Dulu aku ngomong gitu di Jum gak ngerti Bang Nyuma kan. Sekarang di Medan tahu kan maksudnya. Ngerti. Aduh. Mantap. Di tempat Bunda Hesti dia pakai baluha. Bentar lagi di Medan dia pakai jakirik. Bukan kucing lagi, jakirik. Diskusi nggak pakai otak kata dia. Ya. Kita sapa dulu si Roy. Selamat bergabung Roy. Yo, selamat malam semua. Lam. Apa cerita Roy? Apa yang mau ditanyakan atau bahas apa kok? Malam. Saya ingin bertanya sama Bang Suma, sudah Iya. sejauh mana? Oh, Kristen ya kan? Iya. Betul. Oke. Sudah sejauh mana perjuangannya Bang Suma untuk untuk memastikan istilah-istilah di dalam kitab Kristen itu ditidakkan? Ya minimal umat Islam itu mendengarkan bahwa ternyata ada agama yang suka yang palsu-palsu. Ada agama yang ngotot mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitabnya sendiri. Ada agama yang mencoba untuk menegakkan ajarannya dengan cara bohong dan tipu muslihat. Minimal. Minimal itu. Paling tidak mata umat Islam terbuka bahwa ternyata hanya agama Islam yang konsisten kemudian memegang firman Tuhan itu agar terjaga dan kemudian tidak ternodai. Sedangkan agama lain ternyata perkataan manusia dibilangnya firman Tuhan, kan gitu. Jadi upaya yang saya lakukan ya menyadarkan kemudian baik dari golongan Kristen yang tidak tahu menahu, apatah lagi kepada umat Islam ya mereka harus paham betul bahwa ada agama yang suka menutupi agama mereka dengan sesuatu yang palsu. Ya sebenarnya sih bukan menutupi Bang Suma, cuman mereka punya pemahaman belum sampai saja. Masa iya sih orang-orang yang duduk di lembaga Bible Indonesia Anda katakan pemahamannya nggak sampai? Ya kalau itu mungkin ya, tapi kalau yang jemaatnya kan itu kan hanya korban dari penerjemahan yang salah kan. Nah itu dia Bung. Jadi kalau terjemahan salah berarti agama itu bermasalah kan? Kenapa bermasalah? Karena satu hal yang perlu kita pahami nih. Kalau kita menganggap terjemahan itu salah, tentu harus ada tolak ukurnya. Kenapa itu dikatakan salah? Sedangkan aslinya nggak ada.
bagaimana bisa menilai ini salah? Aslinya nggak ada. Tak ada tolak ukur. Kalau ada acuan, wah ini yang asli. Terjemahan keliru. Terjemahan bisa direvisi. Karena aslinya bunyinya seperti ini. Nuansa yang terkandung di dalamnya adalah ini. Nah sekarang tidak ada aslinya, kok bisa mengatakan ini keliru, ini direvisi. Karena apa direvisi? Sementara originalitasnya tidak ada. Tapi bukankah justru itu menguntungkan untuk Islam? Untungnya di mana? Ya paling tidak Kristen sudah setengah Islam. Waduh. Jauh setengah pula. Bukan, ini begini Ya kan, saudara. maksudnya begini. Maksudnya begini. Istilah-istilah Islam di dalam Kristen itu kan paling tidak kan mereka sudah pasti. Nah tadinya kan kalau Kristen itu kan Tuhannya harusnya kan Yesus Kristus. Nah dengan adanya kesalahan terjemahan, Tuhannya menjadi Allah, kan sudah menguntungkan buat Islam. Kenapa diprotes lagi? Enggak. Islam tidak gitu. Islam tidak seperti itu. Islam tidak kejar kemudian kuantitas. Yang dikejar Islam itu adalah kualitas. Jadi apalah gunanya orang-orang ini kemudian menyebut Tuhannya dan sebutan Allah. Sementara yang mereka sembah adalah manusia. Jadi nilai itu yang harus kami tegakkan. Bahwa meskipun lidah mereka itu menggunakan kata Allah, tapi yang mereka sembah manusia itu adalah satu kehinaan bagi kami umat Islam. Kalau yang kalian sembah itu adalah manusia, anak Tuhan, anak dewa atau apapun, itu tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada hubungannya. Silakan aja dengan agama Anda. Karena Islam itu punya prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Justru karena ini yang harus ditegakkan. Maka bagimu agamamu harus kau miliki sesuai dengan keutuhan ajarannya. Jangan menambah-nambah. Kalau mau mengurangi silakan. Tapi jangan menambah. Dengan cara apa? Mengambil ajaran dari agama lain masuk ke dalam. Cukuplah kitabnya orang Yahudi, kalian ambil terjemahannya menjadi kitab suci kalian. Cukup. Meskipun itu tidak ada legalitas. Tidak ada hubungannya. Kitab yang datang kepada nabi-nabi Yahudi adalah untuk kaum Bani Israel. Tiba-tiba ada di agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Cukuplah itu. Jangan lagi kitab kami juga mau diambil. Istilah-istilahnya diambil pelan-pelan masuk ke dalam Bible. Lama-lama kalian menyebut, kalau para apologet ini sudah tiada dan tiada yang menyuarakan kemudian materi-materi apologet Islam, maka sangat boleh jadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, buku Lukas sudah kalian sebut Al-Quran Lukas, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Markus. Bisa jadi. Kenapa? Ya kalian suka yang palsu-palsu kayak gitu, kalian suka. Kalian pertahankan, kalian ngotot untuk memperjuangkan. Bahkan sekarang itu sudah mulai muncul akal-akalan kayak si RK. Kemudian siapa lagi tuh? Pokoknya muncul akal-akalannya. Edis. Muncul akal-akalan bahwa Kristen yang lebih dulu menggunakan kata Allah tuh. Dengan berbagai macam cara. Dia munculkan kemudian Latin, Bible, kemudian terjemahkan Arab. Ada yang kayak gitu. Saya sempat nonton si RK gitu. Oh ini Anda tidak ngerti. Yang dimaksud kitab asli itu adalah yang ori pada saat pewahyuan. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, orinya berarti Ibrani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Yang Ibrani pun juga itu kan bukan ori juga. Itu kan terjemahan dari Aramaik juga. Maksudnya? Yang jelas dari Aramek pun diterjemahkan ke Yahudi pun tidak pernah mengenal kata Allah, itu saja. Nah itu dia, betul. Artinya tidak ada jalan untuk Kristen menggunakan kata Allah. Sedangkan orang Yahudi aja kagak menurut saudara. Apalagi kalian, kan begitu poinnya. Kan begitu poinnya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, ada apa? Kalian tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa ada dalam Bible? Ini muatannya apa? Dipakai kata Allah ini. Latah? Atau Kan apa?
Bang Suma sendiri kan tahu proses penerjemahan kenapa sampai bisa ada kata Allah di dalam kitab Bible Kristen. Bukankah Bible itu antar kodeks itu muncul kemudian upaya untuk menerjemahkan, dan ketika revisi terjemahan itu dianggap keliru, bukankah direvisi? Bukankah 2023 kemarin juga kembali direvisi? Kenapa kata-kata Allah Alkitab ini tidak bisa direvisi? Apa kira-kira alasannya? Kalau alasannya secara pasti saya tidak ini, cuman kalau saya menduga-duga itu kan karena sudah faktor keterbiasaan kan, kalau mau dirubah sekaligus kan nanti orang kaget. Allahu Iya kan? Akbar. Coba Masya bayangkan Allah. kalau sudah selama 300 tahun umat Kristen percaya bahwa nama Tuhannya itu Allah, tiba-tiba dihilangkan, kan jadi kaget kan? Atau tidak ada upaya untuk mempensiunkan iblis, karena nggak mungkin iblis pensiun, sehingga iblis harus tetap gencar menyesatkan umat manusia dengan perangkap-perangkap yang iblis pasang. Bisa jadi seperti itu, karena tak ada dasarnya. Orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Itu dulu. Umat Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah umat Islam. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah. Latinnya Allah. Kalian baca Allah. Itu dulu. Umat Kristen tidak mengakui Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa dipakai? Bukankah Tuhan kalian Yesus? Bukankah Tuhan kalian Allah? Bapa. Bukankah Tuhan kalian Roh Kudus? Pahit-pahitnya Tuhan kalian adalah Yahweh. Tak ada hubungannya dengan Allah. Lalu kenapa gigi memperjuangkan, mempertahankan dengan berbagai macam alasan? Itu makanya saya katakan, kenapa agama saudara saya Kristen ini suka yang tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya dari kitabnya, alias kalau bukan asli kan palsu tuh. Jadi bahasa sederhana saya supaya mudah dikonsumsi. Kenapa saudara Kristen ini gampang sekali kemudian ya memasukkan data-data dari kitabnya sendiri? Sebenarnya bukan kalau menurut saya ya, sebenarnya bukan memalsukan, itu hanya kesalahan terjemahan yang sudah terlanjur diyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu disadari. Ya kalau saya sendiri secara pribadi ya saya menyadari bahwa itu kesalahan terjemahan, dan saya sendiri merasa bahwa ya memang benar bahwa ada yang keliru di dalam penerjemahan itu, tapi bukan berarti ada niat untuk maksudnya memalsukan. Kalau memalsukan itu kan tahu yang asli yang aslinya tapi dibikin dalam bentuk lain. Nah, yang jemaat itu kan korban. Saya rasa orang Kristen ini pintar-pintar kan, cerdas-cerdas. Mereka tahu nama Tuhan mereka itu Theos. Tahu, orang Kristen itu tahu, orang Kristen itu paham. Mereka tahu abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian ketika ditemukan manuskrip, tidak ada bahasa Indonesia di situ, dan tidak ada di sana manuskrip bahasa Arab. Mereka tahu itu, mereka tahu, mereka paham, mereka sangat paham. Sembahan mereka adalah Theos. Pahit-pahitnya yang saya katakan tadi Yahweh. Coba di Indonesia kan, jadinya apa kalau Theos? Jadi dewa. Lalu kenapa harus jadi Allah? Alasan logisnya adalah, rasionya adalah, karena umat Islam yang mayoritas ini menjadi sasaran pemurtadan. Maka Tuhannya disama-samakan. Kata Paulus dalam 1 Korintus 9:20-21, kepada orang Yahudi aku seperti Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi.
Kepada penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat. Meskipun saya tidak taat Taurat, supaya saya banyak memenangkan banyak penganut Taurat. Nah, sama di Indonesia. Sama. Kepada orang Islam, saya berpura-pura menuhankan Allah. Meskipun saya tidak menyembah Allah, agar saya banyak memenangkan jiwa-jiwa dari penyembah Allah. Itu. Yang kedua, Filipi 3 nomor 18. Ya. Terkait Yesus, kata Paulus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur, atau dengan cara palsu, aku tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarkan. Memang sudah diajarkan. Jadi mau kayak mana lagi? Satu-satunya kekuatan ya kami juga harus melawan, menggaungkan, menyuarakan ini. Apakah tidak ini? Apakah sebenarnya tidak sebaliknya? Karena ketika Injil yang dari bahasa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada saat itu kan melibatkan umat Muslim juga. Jadi kalau dari sudut pandang kami pribadi, justru yang sebenarnya pada saat Injil mau disebarkan di Indonesia ini, kemungkinan karena ini melibatkan Muslim, jadi kan disuruh tuh terjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Melayu. Tapi dari penerjemah yang dilibatkan pada saat itu dari Muslim memasukkan istilah-istilah Islam. Jadi yang sudut pandang yang mungkin bahwa Muslim niat memasukkan istilah Islam itu tujuannya untuk mengislamkan ajaran baru yang mau dimasukkan ini. Yang terjadi adalah perintah dari penguasa yang sifatnya muatannya pemaksaan kepada para ulama, pada para kiai untuk menerjemahkan kemudian Bible ke dalam bahasa Melayu. Jangan dibalik-balik. Islam itu tidak licik. Tidak ada kemudian orang yang mau mengislamkan orang dengan cara-cara menipu. Bagaimana ceritanya? Lalu bagaimana sampai istilah Islam itu ada di dalam Bible kalau tidak ada niat dari Islam untuk mengislamkan Kristen? Ya, karena perintah. Karena perintah dari penguasa. Anda harus tahu bahwa di tahun 1662 Belanda sudah menerjemahkan kemudian Bible mereka dalam kata Allah. Tahun 1662. Sedangkan yang Anda maksud seorang ustadz dari Malaysia, bukan di Indonesia, di Malaysia, menggunakan kemudian kata theos itu ke dalam bahasa kata Allah. Itu di tahun berapa? Ya berarti kan kesimpulannya kan bukan kesalahan Kristen kan, bukan niat dari Kristen untuk apa yang sering Anda katakan bahwa Kristen ingin mencuri, kan itu yang memasukkan kan Islam kan? Sekarang begini Bung, ini jangan kita berbicara mengenai Tuhan, berbicara tai ayam saja, berbicara tai ayam, jangan berbicara Tuhan. Ketika ada orang yang kemudian Anda perintahkan, Bung, ya paman, tolong kamu balurin wajah saya skincare dong. Ya, ternyata yang dibaluri tai ayam. Kira-kira Anda biarkan tidak? Atau Anda rubah, atau Anda pura-pura. Lah, ini ada tai ayam di pipi saya, itu kan gara-gara kamu. Jadi biarkan aja mengering sampai menjadi tompel. Memang kayak gitu. Ya kan bisa diterima tahu kalau itu tai ayam. Hah? Sudah baunya sudah jelas, rasanya sudah jelas, massa yang ada di pipi Anda sudah sangat jelas, masih mengatakan bukan teh ayam. Theos sudah jelas itu adalah sembahan dalam bahasa Yunani kalian, kitab kalian. Masuk ke Indonesia jelas-jelas bukan Allah, tapi adalah dewa. Tapi masih juga mengatakan, oh kami tidak sadar, oh kami mabut. Maksudnya begini. Apa ini? Ini masalah Tuhan loh, masalah tai ayam aja itu susah.
Iya, maksudnya Susah begini, orang Bang menerima, Umar. sabar. Susah orang menerima orang waras ada teh ayam di pipinya, sadar itu teh ayam tapi tidak mau dirubah, tidak mau dibersihkan. Susah untuk diterima kalau itu waras. Ini masalah teh ayam aja, sepele, sepele. Ada kemudian sebuah sosok agama mengaku sebagai jalan kebenaran. Tahu bahwa yang disebut itu bukan sembahannya, dibiarin. Itu kan salah terjemah. Yang bisa jadi itu adalah upaya untuk islamisasi. Malah dibolak-balik. Malah dibolak-balik. Kemungkinan kan? Itu Gimana jadi? kemungkinan. Kemungkinan kecil. Begini Bang Suma. Kemungkinannya itu 0,0%. Itu cuma Maksudnya ucapan begini. orang-orang kepepet. Bagaimana Anda bisa menuduh orang sengaja menyimpan teh ayam di pipi Anda, sudah tahu itu teh ayam, lantas Anda mengatakan bahwa ya ini kemungkinan supaya saya dilihat jelek daripada dia, biar dia ganteng. Ini sengaja disimpan di pipi saya ini supaya saya ini busuk, dia yang harum. Ini apa? Sakit. Itu salah itu Bang Suma, salah itu. Salah. Sekarang kalau Ya, ada begini. salah terjemah, sudah tahu salah terjemah dan ini adalah kitab yang dianggap suci, tapi tidak dirubah. Apa itu bukan sekte namanya? Kesalahan itu ketahuan ketika sudah selesai. Nah, sekarang tidak bisa dirubah. Pada saat awal itu sudah ketahuan, tidak perlu diterjemahkan. Sekarang Justru tidak bisa karena- dirubah. Justru karena tidak ketahuan. Sekarang tidak bisa dirubah. Setelah diketahui bisa. sekarang nggak bisa dirubah. Kan bisa dirubah. Nah, kenapa nggak dirubah? Ya kan butuh proses toh. Tinggal ambil air di keran, lap pipi Anda pakai sabun, dah selesai. Ngapain pakai sandiwara radio dulu? Belum ada air, Mas. Mau beli sampo dulu, Mas. Mau datangkan dulu tukang untuk membetel ini teh ayam di pipi saya, Mas. Ngapain ada yang kayak gitu-gitu? Tinggal cuci, blok, selesai. Terbitkan kemudian Bible versi baru. Tak ada kata Allah, selesai, aman. Inilah yang ku bilang, agama Anda ini kenapa punya masalah ribet kali gitu loh. Usilnya minta ampun. Nggak ribet Usilnya minta Bang. ampun. Nggak ribet. Itu juga makanya kami butuh bantuan seperti Bang Suma ini untuk menyuarakan itu. Jadi saya sendiri mensupport kalau Bang Suma menyuarakan itu, karena ini tugas dari Muslim juga, karena ini gara-gara kelakuan dari Muslim juga dulunya. Jadi ya tidak bisa hanya Kristen. Aduh. Sudah berapa tahun kita sosialisasikan itu Bang Juma ya? Sudah berapa Lempar tahun batu media sembunyi sosial tangan banyak. ini. Lempar batu sembunyi tangan ini bang. Kami- Ini seperti Ini imbas dari kesalahan penerjemahan itu, kami yang Kristen ini jadi korban. Masa Tuhan kami Yesus kok jadi Allah? Kan Allah ini. ini seperti halnya ini, Bang. Seperti halnya begini. Sebenarnya saya tidak salah, Pak Jaksa. Karena sebenarnya yang saya curi itu adalah talinya. Tapi sapinya ikut. Yang sapi ini saya nggak ada urusan, Pak. Saya ke sana cuma ngambil tali. Masalah sapi saya nggak tahu kalau ternyata di ujung tali itu ada seekor sapi. Ya saya ngambil tali aja kok. Tapi dia ikut juga, mau tidak mau ya sapinya saya potong. Tapi Ya, niat kalau- saya bukan ngambil sapi, Pak. Demi Tuhan saya cuma mau curi tali untuk jemuran. Tapi ternyata Ya, tapi sapinya kalau dari- diam-diam juga Dari sisi ikut. hukum itu tidak akan Ini dihukum yang terjadi pencurinya. saat sekarang. Kami yang tertuduh salah sendiri, sapinya siapa suruh ikut? Orang curi tali kok. Tidak ada yang mau ambil sapi. Salah sendiri, siapa mau ikut? Nah, inilah yang kamu alami sekarang, Bung. Kamu menyalahkan sapinya. Kau menyalahkan kami. Salah sendiri, kenapa salah terjemah? Kan lucu. Ini Bukan Kristen yang menerjemahkan. Waktu itu alamak, Islam yang Bung. menerjemahkan. Bung, kenapa Kristen menjadi kayak anak bayi yang disuapin teh ayam mau, disuapin teh sapi mau? Kenapa? Oh, kami makan teh ayam karena kami kan disuapin. Kami nggak tahu apa-apa. Kok jadi kayak gitu sekarang? Memang waktu itu tidak tahu apa-apa, karena pada saat itu kan yang ada hanya Islam di Kalau manusia anaknya Maria saja kalian bisa rubah menjadi Tuhan, masakan kata Allah kalian tidak bisa rubah menjadi Theos?
Kok sekarang kayak jadi orang tanpa tulang kalian? Anaknya orang nih dari suku Yehuda nih, cucunya Daud, sepupunya Yohanes, kalian bisa rubah menjadi Tuhan. Masa kata Allah tidak bisa kalian rubah kembali menjadi Yahweh atau Theos? Kan lawa-lawa agama ini. Jadi lelucon. Pada era digital, pada masa kemudian semua serba mudah, hanya untuk menghapus kata Allah, susahnya minta ampun. Seakan-akan seperti disuruh sunat dan hilangkan semua batangnya. Lucu kan? Kemarin 2023, kata Isa Al-Masih dilepas, dirubah menjadi Yesus Kristus. Bisa. Yang tadinya babi dirubah menjadi babi hutan. Bisa. Kenapa Kalau kata itu memang Allah? mudah, Bang Suma. Kenapa Karena kata istilah Allah Isa Tuhan itu kami tidak ini ada di mudah, dalam susah Bible. untuk dikeluarkan di dalam Bible? Kenapa? Padahal kata Isa Al-Masih dihapus, tapi kata Rasul masih dipakai. Padahal itu adalah gelar dari Nabi Isa. Kata Alkitab dipakai, padahal itu adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Kan lucu, Nabi Isanya dihilangkan, tapi gelar-gelar Nabi Isa masih dipakai. Yang mengajarkan Kira-kira Alkitab solusinya itu bagaimana, Bang Suma? yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa. Yang mengajarkan kemudian kata Rasul itu Nabi Isa. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Alkitab. Kalau Isa dan Yesus beda menurut kalian, kenapa istilah-istilah Nabi Isa tidak dihilangkan semuanya? Coba, ada apa kalau ada sebuah agama kayak begini aneh? Aneh menurut saya, aneh. Kan begini, Bang Suma. Dulu kan Islam yang memasukkan itu. Kalau mau dikeluarkan, ya Islam yang harus mengeluarkan itu. Dulu kan saya cuma ngambil tali. Kalau Bapak mau ambil kembali sapinya, ya silakan, suruh sendiri sapinya balik. Gimana pemikiran Anda? Kok licik sekali sih? Kenapa agama Anda itu licik sekali? Kenapa agama Anda itu mengajarkan Anda licik seperti itu, cerdik seperti biawak? Kenapa? Harusnya kesalahan terjemahan itu yang disalahkan itu Muslim, bukan Kristen. Karena kami menjadi korban jadinya. Jadi dia yang jadi korban. Iya kan? Allahu Tadinya kami Akbar. menyembah Yesus. Allahu Kalian Akbar. masukkan kata Seakan-akan Allah, orang kalian Belanda menyembah itu Allah. mengatakan begini, jangan salahkan kami, salahkan pribumi. Kenapa mereka tidak membentuk satu negara kesatuan? Kenapa dulu masih kerajaan-kerajaan? Akhirnya kami datang. Kalian yang memancing kami datang, mau menjajah. Kalian yang salah. Alamak. Kenapa ada sebuah agama mengajarkan umatnya kayak biawak begitu, Bang? Kenapa? Ya sudah Bang Suma, lanjutkan sudah perjuangannya. Saya support Bang Suma. Aduh, saudara kita. Saya sangat mendukung perjuangan Bang Suma. Semoga itu cepat ini supaya Kristen juga itu jadi ini tuh, jadi tahu Tuhan jadi benar. Yang disembah yang benar. Iya, betul. Jadi selama ini belum benar. Bagus. Thank you, Roy. Sudah menyembah terhadap Yesus itu sudah benar. Cuman gara-gara ada diselipkan kata Allah lagi, akhirnya tidak benar. Tidak benar. Roy, ikutlah kepada 200-an orang Kristen. Aduh. Itu PLAI. Makanya saya kasih tahu tadi, seharusnya Islam itu senang. Paling tidak Kristen itu sudah setengah Islam. Itu kan sudut pandang dari sisi yang berbeda. Iya. Itu namanya akal bulus, Bang. Akal bulus itu namanya, saudaraku. Aduh, gimana ceritanya ini, teman-teman? Ya sudah ya. Aku turun ya. Iya, silakan Bang Roy. Lanjutkan perjuanganmu. Siap. Jangan kau suka lempar batu sembunyi tangan di luar ya. Baik Bang, saya turun ya. Terima kasih. Oke Bang, oke sama-sama. Makasih Bang Roy, sudah berdiskusi dengan baik Bang ya. Makasih Bang. Sekarang buat keluarganya. Gimana itu Bang? Bisa pula dia tuh dulu. Heran. Lama-lama itu kawan itu. Saya tujuan. Tadi Bang Roy.
tujuannya cuman apa? Tujuanku itu cuman curi tali Pak, sapinya ikut. Lama-lama kali Bu. Saya tidak tahu menahu tentang sapi. Yang kucuri itu cuman tali. Ternyata sapinya ikut ya. Ujungnya aja Pak, sapinya ngikut. Saya tidak ada niatan untuk sapi, dia aja yang ikut gitu. Pak. Oke teman-teman silakan. Siapa tahu masih ada. Di bawah jadi banyak yang bilang mau diskusi maju. Banyak yang typing di bawah udah nggak percaya Yesus Tuhan. Apa kalian nggak ngerti Kristen? Masih banyak oten-oten di bawah itu. Ayolah, Yakin lagi mereka akak menyembah-nyembah apa ini? Hei, akak Kristen. Merne sama tuh son. Siapa-siapa yang ada ilmu lah, jangan seperti si Gumasak. Jak kiri juga dia itu. Gila, kayak Bang Roy tadi bagus tuh bertanya. Lucu-lucu tapi bertanya. Ada adabnya. Itu dihargai. Ya. Assalamualaikum. Si Roy kemana si Roy? Jahir, selamat bergabung. Islam yang Kristen. Apa ini? Suaranya kayak hilang gitu. Wih, kepental Bang Juma. Kepental Bang Juma. Kena report atau gimana? Bang Rija. Selamat malam Bang. Rija, suaranya kok kayak gitu? Hei, Rija Jahir. Sehat, Rija. Apa kabarnya Rija? Alah, turun dia. Aduh, ngapain kalian report di sana? Kalau kalian nggak sanggup jawab, skip aja. Emang kayak gitu ya ajaran kalian, ajaran kasih? Ajaran kasih apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Filipus. Oma, datang pula pendeta ini, pendeta Filipus. Saya nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah kok dari awal sambil ketawa-ketawa gitu loh. Siapa sih yang nyeri tali tadi? Aduh. Iya, sapi-sapinya dibawa. Jadi Sapi aku dibawa. Aduh. Pasti yang ngajarin Ustaz Filipus itu, Bang. Tep layar yuk. Ramekan ke tep layarnya. Ini udah ada yang goncang ini. Yang paling heran itu Bang, kok Islam pula yang di ini. Ya, Bang Andi juga udah turun. Yuk, di tep layarnya yang banyak. Yuk. Jangan lupa lock area-nya biar kuat komalnya. Sorry. Gangguan. Apa kabar nih dokter gangguan? Oke. Dokter gangguan ini. Selamat bergabung dokter gangguan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Lain pula salamnya ini. Ya lain, agak lain memang. Agak lain. Islam apa Kristen kau? Kalau udah agak lain ku tengok semua ini. Islam apa Kristen kau? Agak lain kau. Wah, penyembah pohon. Penyembah pohon gimana? Pohon lah, pohon Maksudnya ini beringin. apa nih? Penyembah pohon. Penyembah pohon maksudnya? Apa Ya, ada agama? masalah dengan Islam atau penyembah Kristen? Apa masalahmu dengan penyembah pohon? Bang,
pohon. Nggak ada bang di sini mau naik komal itu bukan untuk jago-jagoan bang. Ditanya baik-baik. Aku agama penyembah pohon. Masalah kalian apa? Nggak ada bang mau menyembah pohon apa mau sendal jepit kek. Mari kami bahas. Aduh, datang-datang. Wih, Jalan setan nyembah pohon. Yang ini kecil. ajaran Sibolis. Woi. Ya, ajaran Sibolis doing. Dah. Penyembah pohon, penyembah bom aja. Nggak jujur kau. Bom gantinya. Kalian itu si pele gana-gana, si pele begunya itu. Penyembah pohon si pele begu. Nggak ngerti-ngerti. Aku ya emang Oh ya, Bang. jak kirik. Betul mak kajal majak kirik. Betul itu. Itu sama. Iya, sor kali aku sama orang kayak ini. Jak kiriknya semua. Datang itu bang. Iya. Iya. Amelia, selamat bergabung Amelia. Horas ton di dingin, pirton di matugu. Amelia, apa kabarnya? Amelia, horas. Bah, elah sodok bangan di buka mina. Elah sodok bangan katai. Amelia, selamat bergabung. Alamak. 4 ya. Waduh, kok makin turun semua orang. Ya. Bantu tatap layar yo, saudaraku. Sampai pecah HP-nya. Aduh. Kencangkan dulu tap-tap layarnya. Rungkat nanti, nggak ada lagi komal kita. Membal-bali kasih jak kirik. Oke. Beli dikit. Selamat bergabung. Kuat ini. Oh, beli dikit. Halo, Beli Billy. dikit aku mainkan lagi ha. Nah, itu beli dikit. Kecil kali suara soundcardnya kecil. Kecil. Oh, mak. Kecil. Kumpulkan ini semua, kuputar lah ini semua. Hei. Efek yang efek besar ini, efek suara. Efek dari mana efeknya ya? Paling kanan. Nggak tahu nomor lagi aku. 2. Paling kanan nomor 2. Paling atas. Yang kecil itu. Udah full, udah habis. Udah semua. Udah habis semua. Udah ke kanan semua ini. Udah, mantap. Mananya si Billy dikit? Nama Billy dikit, rupanya si pengecut. Aduh, tolonglah kawan di tap-tap layarnya rame. Ya, yang masih merasa Kristen, yang masih percaya Ya, Yesus. naik sini. Naik. Nggak ada Bang Juma, aku pun jadi. Ya. Kalau cuman kayak kalian lawak-lawak aja, nggak perlu Bang Juma lah. Ayo, yang tadi ya. Sahidim man dinon. Manik. Umak akulah Tuhan puangan. Guari pidah. Abaku. Siapa tubi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi ngomong. Ya, abang tua ya lah, udah kena aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan ada di awal. Di sini. Kamu tadi di sini kamu tadi bertiga berempat tadi kamu di sini. Baru Iya, semenjak aku naik sama Bang Juma tadi. Itu. Saya asik di rumahnya Bang Juma di si Arif tadi kan. Kok saya tengok gitu, loh,
kok sampai 2,2 di sini? Ada apa ini? Kupikir tadi kan ada gawat ini, pikir gue. Lari kami sini sama orang rumah pun ini di bawah. Iya. Karena kan Sama orang rumah pula itu ya. Ya. Bang, diberitahu mai di Bonan Dolok. Nanti aku ke Bonan Dolok mau menginjili orang yang dirapa ya. Aku mau apa ini? Apa namanya? Bermusafir ini. Wah, Bang Bayu di report juga. Emang di sini salah boy, sampai si Bidar apa pun kemarin di sini hancur 4 akunnya, di Bang Juma 5 hancur di sini. Emang keras sekali ini. Parah kali memang oteng-oteng ini. Iya, kita sapa dulu. Aku Tuhan. Hei, Eriko. jawab dulu. Aku Tuhan, Maya. Akulah Tuhan. Manggilnya aja pun nggak enak kita. Ya. Hei Tuhan. Oh Tuhan. Turunkanlah. Nggak jelas tuh. Turunkanlah itu. Eriko toh. Eriko toh. Aja Bang. Panggil Bang Bayu ya. Erikoto. Ini orang dari Sumber kayak ini. Enggak. Kalau benar itu apanya dah, kalau enggak pun. Iya, kemarin aku jumpa sama dia di tempat Sing Allah. Erikoto, ya turun dah. Ayo. Buru hutang. Oh, udah di atas ya buru hutang. Buru hutang ada di atas. Gimana Ya, ya? ada tadi kakak inilah. Dari tadi dia Lama dari tadi dia nyimak. Nggak mungkin kita ngomong orang. Gak apa-apa. Orang pada ngobrol dia diam aja, nggak ngeh kok di atas. Pada keriput semua Black ya. Borneo, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, mohon izin Bang, saya nggak ada mau bertanya, saya dari Kalimantan Barat Bang, mohon izin saya wartawan juga dari Ainis TV. Iya. Cuma sekedar mau berbagi informasi dan bertanya kepada abang-abang semua yang ilmunya pasti lebih banyak dari saya. Jadi Enggak jadi juga. kemarin di sela-sela saya liputan, saya sempat diajak teman buka gawe yang namanya rumah hantu Bang. Tahu kan rumah hantu? Oh, Oke. Jadi saya ada lebih dari 5 video saya mendapatkan anak-anak pengunjungnya, maksudnya anak-anak SMA berseragam sekolah Katolik, SMA Yohanes. Itu didampingi oleh apa sih gurunya, kayak susternya gitu kan, masuk ke dalam rumah hantu. Di saat dia masuk pertama dia mundur lagi ketakutan. Di saat dia ketakutan saya bilang, sebut nama Tuhanmu agar kamu gak takut. Oke, mereka rombongan masuk, terus mereka nyanyi tuh, dengan nama Yesus kayak gitulah. Tapi di saat pertengahan, di saat mereka ketemu talent hantu, ucapannya beda. Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Itu semuanya saya rekam. Dan menurut saya ini sebuah fenomena, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu salah satu yang kita bahas tadi, yang sempat kalian bahas tadi? Saya menyimak. Apakah itu mengenai penggunaan kata Allah itu ya? Jadi ini juga, boleh nggak aku yang jawab sebentar? Ya silakan bang, mohon izin maaf. Ya, jadi begini ya, seyogyanya, pada fitrahnya seluruh manusia itu Islam. Di saat di alam ruh, manusia itu sudah disyahadatkan sama Allah. Alhamdulillah. Ya, sudah disyahadatkan. Lalu mereka ditiupkan kepada rahim yang mereka tidak pilih, tidak bisa memilih dari rahim mana dia dilahirkan. Tapi kenapa susternya tidak baik dari wanita yang kafir maupun wanita yang soleh? Ya, ini Bang, mereka tidak memilih, tidak mampu memilih, dan ini adalah haknya Allah. Begini Bang Asli. Lalu
pada mereka lahir, di saat mereka lahir, mereka terdoktrin oleh orang tua yang melahirkan dia. Maka jika ada orang-orang yang mu'alaf, mereka sebenarnya kembali kepada fitrahnya. Jadi seyogyanya manusia itu di alam rohnya adalah Islam, mempertuhankan Allah, dan sudah bersahadat. Mereka bersahadat ulang, misalnya menjadi mu'alaf, keluar daripada kekristenan lalu misalnya menjadi Islam, mereka hanya mengulang kembali syahadat yang pernah sudah diajarkan Allah kepada dirinya. Begitu, saudaraku. Enggak, izin Bang. Tapi yang Bang izin Black. saya tanyakan Bang kenapa susternya tidak melarang? Mohon izin Bang. Izin Bang Black. Tadi dari cerita Abang, gimana tadi ada sekelompok gitu ya? Betul Bang? Rekamannya juga masih ada di HP saya. Mereka itu dari mana? Dari Pimpinannya SMA siapa? Dari Katolik mungkin, dari kesusteran. Tunggu dulu Bang Ali. SMA Yohanes Bang, mohon izin. Nah, mereka itu bagaimana? Seperti apa mereka mengucapkan Allahu Akbar atau bagaimana Bang? Iya, mengucapkan Allahu Akbar, dia kaget kan, maksudnya dia kaget, terus ada ucapan Astagfirullahaladzim, ada, rekamannya ada semua. Itu yang saya tanyakan tuh, ini fenomena apa? Kenapa bisa terjadi kayak gitu kan? Kebetulan istri saya orang Dayak, mu'alaf. Jadi istri saya bilang begini, dia bilang mungkin karena terlalu banyak mereka berteman sama orang-orang Islam, jadi itu terbiasa mendengarkan itu, mungkin. Oh, saya kira mereka itu ada urusan apa ke sana, bareng-bareng ke sana. Tidak, mereka hanya sebagai pengunjung biasa, tapi berkaitan Ya, dengan tema Septiano si Hotang naik kau, naik. Udah kolam nama murai gitu, ya, naik. Ya mungkin gini Bang Black Borneo ya, selain dari yang dikatakan, oke Bang Ruswan, selain dikatakan Bang Ali tadi, memang pada kodratnya anak ini kan mungkin masanya belum sampai kepada doktrin yang kuat ya, jadi memang dari dalam jiwanya masih mendengarkan daripada asalnya ya, tadi rohnya itu kembali kepada Allah masih. Dan itu sekarang ini media yang tersebar kan rata-rata sekarang orang pegang media ya, di tangan mereka kan gitu kan. Umum itu di Indonesia ini kan memang dominan keislaman itu kuat, dakwah di mana-mana, termasuk kita ini sekarang berada di media sosial yang harusnya digunakan untuk hiburan, kita jadikan medan dakwah kan gitu. Insya Allah ini menyebarkan Bang efek dari itu sebenarnya ya. Dan juga secara naluri apa yang ditampilkan umat Islam ya dalam kehidupan sehari-hari pastinya akan menggugah, pasti itu teladan itulah yang dicontohkan Rasulullah kan ya, kan mencontohkan itu. Jadi anak-anak ini masih polos, dia memilih itu dengan jujur Bang. Ilmu itu masih diserapnya dengan jujur ya, insya Allah seperti itu. Jadi Eda kali, maaf Eda kali Bang Juma ada di bawah kayaknya, aku lihat itu. Ya kalau emang penuh turunin aja, saya kurang pandai berdebat. Mohon izin, saya hanya ingin bertanya. Masih ada suatu. Maksudnya Black Borneo ini tebing-tebing di bawah minta tolong dia diputarkan katanya. Nggak ada Bang Jumanya, nggak ada. Nggak ada. Nah, diputarkan katanya videonya yang seperti itu. Mungkin mereka ini mungkin dari sekolah nggak kurang paham, kurang ngerti gitu kan, ataupun tidak yakin gitu maksudnya. Memang kalau ada rekamannya kan kita putarkan dulu misalnya visualnya. Kalau sekarang gitu nggak kan. bisa Bang, posisi saya lagi di luar. Oh ya. Bukan di rumah, soalnya saya bukan di rumah ini. Oke teman-teman ya, udah dengar itu ya. Jadi nggak usah dipaksakan gitu. Cuman dia tadi bertanyakan untuk sama kami. Mohon izin, mungkin kalau tidak salah pernah saya upload di Instagram Ghost Host ID Ketapang, mungkin bisa dicari di situ. Kalau nggak salah pernah saya upload di situ. Di Ghost Host ID Ketapang di Instagram. Khususnya saya di Ketapang, Kalimantan Barat. Itu Bang Ruswan, ini Bang Glenn juga ada pengalaman ya pesawat juga gitu nih, waktu turbulensi gimana Bang Glenn? Pas turbulensi ya, astagfirullah.
Padahal dia pakai salib, pakai kalung salib. Padahal dia pakai kalung salib gitu, tapi dia begitu ada turbulensi dia secara nggak sadar ngomong astagfirullah. Itu dewasa itu ya. Tadi kembali kepada fitrahnya. Iya. Jadi daripada lahirnya manusia itu sudah mengenal Allah. Ya, cuman doktrin dari keluarganya lah yang membuat mereka menjadi agama-agama yang lain. Nah, ini yang membuat mereka menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi agama-agama yang lain. Bahkan menjadi sipil begu, ya kan? Nah, bisa karena doktrin. Namun saat dia terkejut seperti tadi itu, secara naluriah dia akan kembali. Makanya saat dia menyebutkan orang-orang Kristen ini, misalnya saat kita berdebat, berdiskusi, mereka lalu menyebut astagfirullahaladzim katanya, ya kan? Astagfirullah katanya. Fasih dia. Lebih enak dia fasih dia di dalam mengucapkan itu. Padahal dia sebenarnya orang Kristen. Kan gitu. Nah, fasih dia mengucapkan kalimat Allah itu. Siap. Kalau kata mertua saya kan, mertua saya kebetulan masih Katolik dan kami tidak ada masalah soal itu kan, perbedaan itu. Kalau mertua saya bilang itu efek film Upin Ipin, film di sinetron. Enggak juga. Bukan efek itu tuh. Siap. Jujur, kalau memang mertua Anda masih Katolik, secara harfiah Anda bisa tanyakan sama dia. Ya. Secara harfiah bisa dia memahami bahwa tiada kebenaran selain daripada agama Islam. Hanya agama Islam lah yang diturunkan di muka bumi ini. Tidak ada agama-agama yang lain. Insyaallah. Saya coba. Ya. Jadi berusahalah Anda untuk menyelamatkan keluarga Anda, menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan sanak keluarga, sanak famili Anda daripada jangkauan api neraka. Ini adalah sebuah kewajiban kepada kita sebagai laki-laki di dalam umat Islam. Ya sayang nanti kalau kayak Ben Tambunan di bawah itu kan, karena dia sering memajang foto-foto telanjang di rumahnya itu, jadi kotor pikirannya, rusak adabnya, akhlaknya, Tuhannya aja kacau. Lahir dari lubang bujang. Karena ada budaya itu rusak, dipajang-pajang gambar orang telanjang di rumahnya itu. Anak-anak atau nggak bingung lihatnya itu. Iya, makanya mulut dia kotor. Karena Tuhannya aja pun keluar dari lubang kotor. Isi cakap kotor, isi cakap kotor. Itu si Ben Tambunan. Mai lao. Marga Tambunan musik mai. Ben, naik loak. Si loak. Tuhan adalah sembulu lubang ni hirsik. Ipartuhaton. Alibet jugul do pida. Jakirik. Damai kau merhat-hatai, tepet. Iya, Tuhannya lahir dari lubang hirsik itu pula disebutnya. Janganlah ketika jadi bawah ngomong sini ke atas ayo. Selamat El Busor. Isi dunay ngupungan. Selamat bergil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Busor? Suaranya kayak Bagaimana Bang? Ada yang ingin disampaikan, Lai? Kirain Kadapi tadi. Tidak ada Lai. Tiba-tiba dipanggil naik jadi.
Oh. Aku pikir kayak si safety tank si Hotang ini dari tadi malah safety tank. Ada si safety tank di bawah. Naiklah safety tank. Safety ano si Hotang. Safety tank mak tadokon. Uma si Tanggang do margakul katanya. Horas Tanggang. Horas. Oke. Islam menang Kristen lai si Tanggang. Kristen lah. Kristen. Jadi berdiskusi kita teh, lai. Apa yang mau didiskusikan, Le? Ya, ini kan komal diskusi lintas agama, Le. Jadi agama lah yang harus kita diskusikan, Le. Paham, Le, kan? Karena kurang pendidikan Le, kayaknya kurang paham aku. Tapi aku tadi cuma mau mastiin aja sama yang ngomong tadi. Apa itu, Bang? Yang ngomong mana? Yang masalah video tadi itu aja, dari tadi aku mau nanya. Kalau untuk si video tadi. Menurut Anda gimana kira-kira? Tapi menurut Anda, tanggapan Anda kira-kira silakan. Sering terjadi itu, Bang Tanggang. Iya. Iya. Bahkan ada yang kemarin ada video kebakaran Allahu Akbar yang kebakaran gereja. Iya, tapi kan yang menyebutnya itu kita nggak tahu dari agama mana. Iya, orang Kristen. Dari mana tahu nggak di situ? Cumananya kita ini. Video itu, Bang, jadi videonya nampak, Bang. Video itu di YouTube. Iya, yang orang Kristen yang memang yang kebakaran kan gereja. Kita nggak tahu agamanya apa. Yang memposting sudah menjelaskan. Apa pula ini? Jadi bagaimana? Kalau menurut tanggapan Anda gimana? Aku kan sudah menanggapi tadi. Kalau maksudku, kalau membahas masalah agama ini kan sensitif, ya. Sensitif. Jangan cuma karena untuk berdiskusi orang yang mendengar kayak aku lah ya. Aku kan orang yang kurang berpendidikan. Begitu. Terkadang berdiskusinya di atas enak, tapi yang di bawah saling caci mencaci, akhirnya timbullah kegaduhan begitu. Sebenarnya gini, Bang Tanggang, kalau misalnya kita buat room diskusi, tergantung yang di atas. Kalau di atas itu benar-benar berdiskusi ilmu, yang di bawah ini kan jadi dapat pelajaran, ya, dapat pemahaman. Nggak perlu mereka bercaci maki saling hujat begitu. Tapi seringkali yang naik itu menampilkan tanpa keilmuan, ya, framing gitu. Padahal ini dikasih ruang untuk menyampaikan pemahaman ilmu yang dibahas. Kami nggak ngajak untuk debat-debat. Ejek-ejek sebenarnya. Iya kan, yang terjadi kan kayak gitu, makanya sampai berapa orang kulihat itu lagi viral, sampai lapor sana lapor sini. Ya wajar lah, karena memang dia itu sudah melakukan hujatan tanpa memiliki dasar daripada sumber dia melakukan hujatan. Dia bernarasi secara monolog. Mungkin perlu itu sudah wajar. Jadi sebenarnya disinilah yang menjadi pelajaran bagi kalian orang-orang Kristen. Bukan cuma kami, kita. Anda bisa bermain dengan hukum, saudaraku. Tetapi jangan lupa Anda berada di dalam lingkungan yang mayoritas Islam. Karena kalau agama Islam diserang, ya, agama Islam, baik pencopet yang beragama hanya di KTP doang, pencopet, ya, tukang anggur, saat agamanya dihina, dia akan girohnya akan bangkit untuk membela agamanya. Jangan kalian meremeh. Jadi mungkin Bang Tanggang jadi jangan
sok-sok gitulah kalian. Mungkin Bang Kita di Tanggang dalam perlu berdiskusi tahu ini, itu, Bang Ali. ya, yang perlu Anda garis bawahi, Bang Tanggang mesti ingat, tahu ada rum-rum yang menghujat Islam dengan sangat parah, Bang Tanggang. Kalau abang mau tahu, saya pribadi saja ya berdiskusi ini dari mulai pakai typingan, Bang. Kami tadinya hanya menjawab apa yang difitnahkan, dilecehkan dalam Islam. Tapi karena terus-terusan kami jawab dengan penjelasan ilmu, ditanggapi dengan pelecehan-pelecehan makin parah, akhirnya kami pelajari Kristen, Bible, sejarah Kristen. Itu yang kami sampaikan sebagai perbandingan. ya. Jadi kami di sini juga berbicara. Jika Anda kepanasan, kami berbicara dengan data ya. Kami tidak seenaknya berbicara tanpa bisa kami tunjukkan akurasi daripada data yang kami bawa. Ya. Kami juga mengkaji dua sisi agama.